Mari puji Tuhan, kita melihat nomor 200 jiwa baik sadar dan persetujuan. Kami tetap ukur maka kami sinemani kami bersih kami. Kami tetap merasakan penyertaan Tuhan bahkan dalam setiap situasi kehidupan kami. Engkau memberikan jalan bagi kami, memberikan pertolongan, dan Engkau tetap menyertai kami dalam kehidupan kami. Ketika kami juga mengalami duka oleh karena kepergian orang tua kami, baik di tengah-tengah keluarga Edi Anggana Karo dan keluarga besar orang tua kami Bapak Dian Subang. Kami percaya Engkau tetap hadir di tengah-tengah kehidupan keluarga, sehingga Engkau yang menopang, menguatkan, dan memampukan keluarga sepeninggal orang tua kami dan keluarga kami. Sebentar kami mendengarkan firman-Mu Tuhan, supaya melalui firman-Mu juga kiranya semua keluarga semakin dikuatkan dan juga nanti menjadi perenungan bagi kami semua untuk boleh menambahkan perkataan-perkataan untuk menghidupkan keluarga ini. Karena dari kawan kami Bapa, sebab kami anak-anak-Mu bersikap malu dan wujud Tuhan, ibas Yesus kami untuk Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan dan yang kami kasihi, Mazmur 33 ayat 18 sampai dengan yang ke-22 kami akan bacakan bagi kita dan keluarga sebagai dasar memberikan kata penghiburan. Bacakan ini bebas bahasa Indonesia, kami bacakan kita bahasa Karo ayat di 14 membaca demikian firman Tuhan. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan, Dialah penolong kita dan perisai kita. Ya, karena Dia hati kita bersukacita, sebab kepada namanya yang kudus kita percaya. Kasih setiamu yang Tuhan kiranya menyertai kami
seperti kami berharap kepadamu. Di bahasa Arab dikatakan begini, Tuhan, Engkau wani kalak si ketia, kalak si enam mantelabena sila rasiba. Ibulahina kalak si mampu bana ibas kematian lain, dengan tetap dipegegehna tubuh ibas kelihan. Tuhan saja sembahan pengakuan, ia kap sinapat dengan si kawal. Meriah hukuman terkait dia, kita menggelarkan sebagai oh Tuhan, kelebih kami lalang, sebab kami berpengalaman membantu sanjaya katanya. Menjual-jual membuat minat. Shalom. Perpuluhan si kelebih Tuhan, si kelebih kami membuat tema pendengar kita dalam Tuhan penolong dan perisai kita dalam Tuhan kita. Kami membaca satu kesaksian ataupun satu pernyataan yang bernama John Campbell dalam tulisannya yang disebut dengan judul Allah yang mengubah manusia. Dia menceritakan pengalaman temannya yang bernama Noel. Noel ini mengikuti satu perlombaan dayung perahu, yang mana satu perahu itu diisi oleh 2 orang. Dan setiap yang ikut dalam pertandingan akan mendapatkan temannya di tempat itu sendiri, tidak mempersiapkan teman. Lalu pada waktu pertandingan akan dimulai, Noel dijumpai oleh salah satu peserta yang lain, seorang laki-laki berdarah India. Lalu dia katakan, apakah kamu mau dengan saya satu tim? Karena dalam satu kapal itu hanya berapa satu perahu itu hanya ada 2 orang. Noel begitu yakin, karena dia melihat bahwa secara fisik temannya yang berdarah India ini tegak, pasti dia punya tenaga yang hebat, punya kemampuan yang luar biasa, dan bahkan fisiknya jauh lebih istimewa. Singkat cerita, mereka menjadi satu tim. Lalu pada waktu pertandingan dimulai, kesaksian Noel ini kepada temannya John Carlos bahwa pada masa perang itu didayung, dia katakan sebenarnya saya tidak terlalu banyak mendayung. Saya hanya mencoba untuk mendayung sedikit secara perlahan. Saya hanya membuat beberapa kegiatan yang itu saya kira bisa mendukung teman saya. Kalau John bertanya, kenapa seperti itu? Dia katakan, karena saya percaya dengan teman saya itu, karena dia secara fisik lebih besar, lebih tegap, lebih kuat, lebih bisa lihat, dan saya percaya maka dia akan membawa kemenangan bagi kami. Saudara, dari kesaksian ini sebenarnya John Carlo mau berkata bahwa demikianlah seharusnya dalam kehidupan kita sebagai seorang yang percaya. Ketika kita berada di tengah-tengah lautan kehidupan, ketika kita berada di atas perahu yang Tuhan percayakan bagi kita, mari bagaimana kita semakin mempercayakan seutuhnya kehidupan kita ke tangan nakoda yang paling luar biasa, ke tangan yang membawa atau membimbing kapal atau perahu kita, yaitu Tuhan kita itu sendiri. Karena kita percaya Dia mampu untuk menolong kita, Dia mampu membawa kita kepada kemenangan. Nantikan Tuhan tidak hanya berusaha dengan kekuatan sendiri, menyerahkan kendali kepada kekuatan serta kemampuan Tuhan. Bahkan dalam situasi duka sekalipun, kepergian Bapak kita, keluarga kebetulan kami, karo-karo, keluarga, mohon maaf karena Aganda sendiri tidak bisa bersama dengan kita, ya, karena pekerjaan, dan
Adik kami Terry sendiri juga sebenarnya masih relatif baru, ya baru lebih kurang 3 minggu. Langsung kaitan bagi si keras-keras, sadaya jeda satu di Makassar oleh karena tuntutan pekerjaan. Tapi saya percaya dalam apa yang sudah kamu ceritakan tadi, bahwa proses yang sudah dilewati oleh Bapak yang kita kasih itu semakin memperlihatkan kepada keluarga bahwa ternyata kita tidak punya kemampuan apa-apa untuk mengarungi lautan kehidupan kita. Kamu selama ini berada di atas perahu atau di atas kapal yang terdiri dari 4 orang ditambah dengan agangan jadi 5 orang. Sepeninggal Bapak tentu ada ibu dan adik dan kamu keluarga. Yang marilah tetap kita percayakan kehidupan juga ke depan, tetap dalam tangan pengasihan Tuhan, terutama ibu kita yang kita kasih. Bagaimana bantu kamu keluarga Subakti Merdana, Mama, orang tua kami, Bapak Dian, ras keluarga keturunan kami, Bapak Zea Fadian, Bapak Ravelo, dan Bapak Stefano ya. Satu lagi. Maaf, Bapak Elianor. Tapi ada di sini. Lah kita sedang gereja, tidak satu gereja, tapi saya percaya kamu juga sudah mendapatkan penguatan untuk itu. Di dalam perahu yang Tuhan berikan kepadamu, kepada keluarga besar Subakti, ternyata memang Tuhan mau supaya Ribu lebih dulu meninggalkan kita. Tapi belajar dari apa yang disaksikan oleh keturunan kita yang dituliskan oleh Carlo tadi, ternyata bagaimana kita supaya semakin mempercayakan perjalanan perang kehidupan kita itu bagi Tuhan. Kenapa demikian? Karena saya percaya bahwa di dalam kehidupan kita mata Tuhan seperti dikatakan dalam firman tadi itu tertuju kepada kita, dan mata yang tertuju kepada keluarga itu adalah mata yang menunjukkan belas kasih yang luar biasa. Dia tetap memperhatikan keluarga Karo-Karo dan keluarga Subakti, Rinana kami kasih. Di dalam masa-masa yang seperti ini kami mengajak supaya awali dan jalani segala sesuatu dengan dasar takut akan Tuhan. Karena kita tidak tahu proses kehidupan. Tadi kalau diceritakan oleh Terry tadi tentang proses Bapak yang akhirnya oleh karena COVID juga dan sebagainya ditahan untuk operasi dan sebagainya, dan akhirnya kemarin tanggal 9 Oktober beliau sudah kembali kepada Tuhan. Ya, kemudian tanggal 11 Oktober sudah dilakukan ibadah penguburan dalam usia yang bisa kita katakan juga Tuhan tetap berkati begitu ya. Dan kami percaya bahwa Tuhan tetap menopang kalian, menguatkan kalian. Sehingga mulailah terus. Selama Bapak masih ada, saya percaya ini dilakukan oleh keluarga. Sampai orang tua kami, keturunan kami, anak-anak, dan bagi kami, sampai kepada cucu. Karena sepengeliat kami itu kamu adalah keluarga yang takut akan Tuhan. Apalagi Mama, Subakti Merdana. Luar biasa, gelung seperti itu kan, sedekahnya. Ketika kita memulai segala sesuatu dalam takut akan Tuhan dan juga dalam pertolongan Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan selalu punya cara untuk memelihara kita. Dia punya cara memelihara. Kalau kami sempat mengkoreksi kata memelihara itu dalam bahasa Ibrani adalah kauyau. Saya tulisan tapi baca adalah kauyau. Itu sebenarnya artinya adalah dia mampu membangkitkan kita. Jadi kata pemeliharaan di situ bahwa dia bisa mengubahkan kita menjadi lebih baik. Bahkan kalau ini dipercakapkan hubungan dengan kehidupan, maka dia adalah Tuhan yang mampu membangkitkan orang yang sudah mati untuk bisa menjadi hidup kembali. Yang artinya tentu jaminan ini kita percaya akan berlaku juga bagi orang tua kita. Pada waktunya nanti Tuhan akan membangkitkan kembali orang-orang yang sudah mati. Dan dia akan mempersatukan dengan orang-orang yang masih hidup. Kita tidak tahu apakah kita yang sekarang ini juga nanti apakah masih hidup ketika sudah akan kedua kali, atau bahkan sudah mati sekalipun. Ternyata jauh sebelum masa-masa perjanjian baru, konsep seperti ini sudah ditahami. Ya, dia
Kenapa? Karena Tuhan itu adalah sebagai penolong dan perisai kita. Jadi tetap percaya kepada Tuhan sebagai penolong kamu, keluarga, menolong ibu kita dan adikku Geri ya, supaya mereka juga dalam kehidupannya tetap berserah bagi Tuhan. Kamu orang tua kami, mama PBG, adik sedekah Hinda, kelengat ibu tidak kendungan ribu, asal juga kena penuh. Bicara ke ibu juga kondisi kurang sehat, tapi menggantikan Bapak ibu ikut acara-acara, walaupun lebih sering di mobil, karena kondisi kesehatannya. Begitu kami, anak-anak Ella, kepada cucu juga. Saya percaya bahwa tetaplah tempatkan Tuhan sebagai penolong, sebagai perisai. Karena ketika kita menempatkan Tuhan sebagai penolong, sebagai perisai dalam setiap keadaan hidup kita, tadi memang sudah berkata, maka Dia bisa mengubahkan duka cita itu menjadi sukacita. Kita bisa bersukacita karena Tuhan ada di dalam hati kita. Sukacita bukan berarti Bapak sudah tidak ada, bukan begitu. Tapi artinya kita percaya Tuhan itu yang mampu mengubahkan rasa duka itu menjadi sesuatu yang menguatkan kita dekat dengan Tuhan. Ya, sampai ke keluarga kami, Bapak Zea, Bapak Rafaelo, Bapak Eliano, sekeluarga, terutama juga Bolang. Saya percaya duka itu tentu satu hal yang sangat mendalam, apalagi ketika kita kami bisa melihat apa yang kami rasakan pada waktu saat itu. Dia yang menolong, dia memampukan. Dan kami mau tetap katakan juga, teguhkan keluarga. Kita percaya seberat apapun duka yang kita alami, sesakit apapun pergumulan yang kita rasakan, seperti filosofi pelangi yang selama ini kita pahami, seorang penulis yang bernama Mubarak ini, yang mungkin pernah kita baca bukunya, yang berbicara tentang filosofi kehidupan. Dia katakan bahwa pelangi itu yang biasanya muncul setelah hujan atau gerimis akibat pembiasan sinar matahari oleh titik-titik air. Untuk seterusnya kita bisa lihat. Next ya. Jika hujan adalah kesulitan dan matahari adalah kebahagiaan, maka kita membutuhkan keduanya untuk bisa melihat pelangi. Di dalam duka kita, di dalam kesulitan kita, di dalam pergumulan kita, tapi kita juga masih membutuhkan kebahagiaan. Semua bisa kita alami ketika kedua hal itu bisa kita terima dengan baik dalam pertolongan Tuhan. Bapak sudah pergi, Ibu sudah tidak bersama kita lagi. Mereka sudah dalam pengaturan Tuhan. Mereka sudah berada dalam otoritas Tuhan. Kehidupan harus terus berjalan. Teri juga harus mengurus keluarga, mengurus ibu, mengurus adik. Mama Teh tetap dengan kambing seman perdetet kedung. Anak Kela Pengku atau sebaliknya juga. Ketiga keluarga perlu memperhatikan pola dan mama. Semua itu bisa menjadi sesuatu yang baik. Sama seperti pelangi yang tidak yang bisa kita lihat itu. Ketika kita bisa mempersatukan pergumulan kita tadi dalam pertolongan Tuhan, ya dalam kuasa Tuhan, supaya tak bisa kuat, kokoh dalam Tuhan. Maka membantu pergumulan kami, keluarga agama Bapak kamu, keluarga orang tua kami, Bapak Jan Subakti, Bapak Zea, Bapak Rafaelo, dan Bapak Eliano. Kami percaya Tuhan Yesus menjadi penolong dan perisai dalam duka yang kami alami, yang kita alami. Kegelapan tak engkau bahas pengampunan Tuhan. Karena Tuhan punya otoritas itu. Maka kami ingat tetaplah keputusan Tuhan takut Tuhan itu. Jadi ini artinya saya mau katakan bahwa orang tua yang kita kasih itu sudah dalam pengaturan Tuhan. Tinggal bagaimana kami dengan kita dengan adik, kami keluarga juga tetap diampuni oleh Tuhan untuk kehidupan ke depan. Bagaimana pengalaman kami membangun kami dan keluarga kami. Maka terakhir saya percaya kasih setia Tuhan kiranya menyertai kita, menyertai kami kedua belah pihak keluarga,
seperti kita berharap kepada Tuhan. Kita di bagian yang terakhir yang kedua dikatakan, seberapa besar harapan kita akan kasih Tuhan, sebegitu besarlah kasih setia Tuhan ada dalam kehidupan kita. Tetap berserah bagi Tuhan, berharap bagi Tuhan supaya Dia menolong kita. Nanti akan ada lagi yang menyampaikan kata penghiburan. Saya percaya Tuhan tetap menguatkan keluarga di bawah sama-sama sukacita dan memberkati firman dan memberkati semua. Amin. Saged kami kunjungan pamungkuk akibat kataan sungguh Allah Tuhan. Kami percaya walaupun hambamu berhenti berkata-kata, tapi Engkau akan berkata-kata terus bagi kami untuk menopang, menguatkan dan mengokohkan kami semua, terutama keluarga yang berduka. Oleh karena itu Bapak tetap sertai kami, dan juga nantinya ada beberapa lagi yang sudah dilakukan oleh diakonnya Katima berhubung gereja untuk memberikan kata penghiburan, baik dari sektor, dari kategori dan juga dari majelis. Kami percaya Bapak yang tetap memberkati dan mengurapi semua perkataan yang disampaikan. Berkati juga semua keluarga yang hari ini kami berikan kata penghiburan. Keluarga Edi Hagana Karo-Karo. Oleh karena tuntutan pekerjaan Edi Hagana Karo-Karo tidak bisa bersama dengan kami. Keluarga orang tua kami, Bapak Dian Subakti, Bapak Zea Pandian, Bapak Rafael sendiri dan juga Bapak Eliano. Kami percaya Tuhan kiranya memberkati ke semua keluarga ini. Berkati juga semua yang boleh hadir, apakah atas nama keluarga, atas nama lingkungan gereja atau teman dan sebagainya. Kiranya kehadiran kami juga menjadi penguatan atas keluarga ini. Terima kasih Bapak semua yang